Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, kembali bertemu dengan Priyanto Hidayatullah di sini. Kemarin kita sudah belajar bagaimana deep learning dengan YOLO V4 ini bisa digunakan untuk mendeteksi objek-objek dalam kehidupan sehari. Juga untuk mendeteksi orang yang pakai masker, tidak menggunakan masker, atau menggunakan masker tapi dengan cara yang salah. Nah, sekarang kita akan gunakan YOLO V4 ini untuk menghitung jumlah kalori makanan. Kalori makanan. Memang siapa yang butuh? Oh, tentunya ada. Contohnya adalah orang yang menderita penyakit diabetes mellitus atau kencing manis, ya. Jadi mereka harus betul-betul mengontrol jumlah asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh mereka, ya. Contoh yang lain lagi adalah orang yang dia sedang dalam diet, ya. Dia harus juga mengontrol berapa jumlah asupan kalori pada tubuhnya, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hasil dari pendeteksian dan kemudian penghitungan kalori menggunakan YOLO V4 ini yang sudah kami training. Ya, kita lihat. Proses dimulai dengan mendeteksi makanannya, kemudian mengestimasi beratnya, dan setelah itu menghitung kalorinya. Di sini terdeteksi ada ayam goreng, nasi putih, tahu tempe, dan seterusnya. Total kalorinya 657 kilokalori. Kalau misalnya kita ingin makan 500 kilokalori saja, mana yang harus kita sisihkan? Ayam goreng, nasi putih, tahu tempe, atau nah, hampir tepat 500 kilokalori. Jadi, lalu bagaimana dengan minumnya? Mana minuman yang bisa menghilangkan haus tapi tidak menambah kalori kita? Ini dia. Lihat kan? Gimana? Keren ya? Oke. Nah, itulah bagaimana YOLO V4 bisa dilatih dengan menggunakan data-data makanan dan dia bisa kemudian mendeteksi makanan tadi, ya. Nah, tahu nggak ada berapa jumlah sampel yang terdapat di dalam dataset trainingnya? Ternyata cuma 30 saja. 24 untuk training, 6 untuk validation. Sakti banget kan? Dengan data yang sedikit, YOLO V4 bisa mendeteksi objek-objek tadi dengan sangat baik. Gitu. Nah, aplikasi ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Contohnya adalah buat orang yang kena asam urat. Ya, mereka punya makanan-makanan yang jadi pantangan. Contohnya apa? Pete dan jengkol. Walaupun buat mereka itu enak banget, tapi itu bisa membahayakan buat diri mereka. Nah, aplikasi ini bisa dikembangkan untuk bisa mendeteksi jengkol dan pete dan kemudian memberikan notifikasi. Ini forbidden buat mereka gitu. Kemudian lebih lanjutnya lagi itu bisa kemudian diterapkan pada misalnya ponsel sehingga tinggal sekali cekrek kita bisa tahu total kalorinya itu berapa. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu lebih detail tentang deep learning YOLO V4, nah, saya membuat sebuah buku, judulnya adalah Buku Sakti Deep Learning. Saya sharingkan apa yang saya ketahui tentang deep learning dan YOLO V4, ya. Mulai dari bagaimana cara mentrainingnya, kemudian cara menggunakannya untuk kehidupan kita. Kemudian saya sertakan juga bagaimana cara kerja dari YOLO V4, juga konsep-konsep dasar dari deep learning. Ya, teman-teman penasaran dengan buku itu? Tunggu tanggal soft launching-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.